Oke nih, selamat datang di webinarnya Pancake seri networking event. Jadi seperti biasa ya teman-teman, untuk beberapa yang sudah pernah mengikuti seri-seri webinar Pancake, jadi networking event itu selalu berisi tentang training produk dan feature, panduan step by step. Nah, biasanya kan memang kita tuh khususkan gitu untuk para pengguna Pancake aja. Nah, tapi mulai saat ini kita juga undang beberapa teman-teman yang masih tahap trial. Jadi kalau nanti teman-teman yang lagi trial agak-agak bingung, nggak apa-apa, tanya aja. Atau mau setelah sesi ini, setelah webinarnya ini, terus mau tanya-tanya lagi atau mau sesi training sendiri, private, itu juga boleh. Nanti tinggal request aja. Nah, sekarang nih teman-teman ya, seperti yang tahu, topik kali ini kan tentang chatbot di Instagram. Siapa nih teman-teman yang pernah dapat DM dari leads atau calon pembeli nih di Instagram yang nanya-nanya produk, ya kan? Terus juga ngechatnya nih tengah-tengah malam. Bahkan mungkin di pagi-pagi buta sebelum ayam berkokok. Kalah deh tuh ayam, ya kan? Apalagi mungkin kalau teman-teman nih ada yang pasang promo tanggal cantik. Nah, tuh Instagramnya biasanya auto banyak tuh komen-komennya kan. Ayo, ada nggak yang kira-kira ngerasa nih, pernah ngerasa kewalahan kayak gitu? Nah, ya namanya ya itu plus minusnya lah, deritanya kita ya UMKM, kan SDM-nya terbatas. Kita juga kan jarang-jarang ya teman-teman tuh kalau sebagai UMKM terus kita bikin sampai 3 shift gitu, karyawannya kita bikin supaya bisa melayani pelanggan 24 jam per minggu gitu kan. Yang ada biasanya juga malah ownernya sendiri nih yang terpaksa jawab-jawabin tengah malam, ya kan? Ayo yang owner-owner nih yang pernah ngerasain, kayaknya gue tuh waktu itu, kayaknya gue juga pernah tuh, ya kan? Dan tentunya ini sangat-sangat tidak baik kalau keseringan, ya kan? Teman-teman bisa terganggu kesehatan jiwa dan raganya. Nah, di sisi lain, si calon pembeli atau leads kita nih, pasti maunya dijawab ya saat mereka ngechat itu, ya kan? Aduh, susah deh kalau gitu ya. Nah, makanya di sini Pancake mencoba menawarkan solusi hybrid. Apa sih hybrid tuh? Nah, hybrid itu kita ya padu-padankan lah ya. Jadi solusi untuk membalas-membalasnya itu kita padukan antara yang otomatis dengan yang manual oleh staff kita. Gitu. Jadi kita pasang nih chatbot. Kalau yang belum tahu nih, waktu pendaftaran juga ada yang ngechat ya. Chatbot tuh apa sih, Kak? Gitu. Nah, chatbot itu adalah sistem pesan otomatis yang kita atur supaya dia tuh ya seenggaknya bisa lah memenuhi pertanyaan-pertanyaan dasar tentang produk kita gitu. Nah, semuanya itu kita bisa atur. Mau jadi kayak gimana, mau tentang produk yang mana, atau mau mengarahkan ke WhatsApp kita, atau mau mengarahkan ke website kita. Nah, itu semua kita yang atur. Nah, nanti setelah di jam operasionalnya, staf kita bisa eksekusi orderan tersebut gitu. Karena kan balik lagi, karena kalau kita ngatur itu chatbotnya bisa sampai ke tahap di form order ya, pembuatan form order kayak gitu. Nah, tentunya teman-teman ini udah pada nggak sabar ya, seperti apa sih pengaturannya ya kan, cara-caranya. Sekarang halo dengan Mas Arif. Ya, Mas, halo Mbak. Selamat sore. iya, gimana kabarnya nih Mas? Iya, masih baik Mbak. Masih baik, insya Allah. Alhamdulillah, iya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan di pembuka ya, nih, gimana sih solusi hybrid itu, gimana caranya kita bisa ngatur supaya paling enggak itu tengah malam, kan biasanya untuk pertama-tama pasti nanya, Kak, yang produk ini gimana. Nah, boleh Kak Arif mungkin bisa live demonya langsung? Iya, bisa Mbak. Jadi kalau biasanya kalau saya chatting sama pelanggannya di Pancake ya, ada banyak sekali yang tanya itu apakah kita ada chatbot atau enggak? Apakah Iya, kita bisa balas chatnya? Misalnya nanti semua otomatis. staffnya sudah off itu pada malam hari itu, apakah kita masih bisa membalas chatnya atau enggak?
gitu. Nah, dan ternyata kalau di Pancake ini kita sudah ada solusinya ya untuk nanti kita bisa pasang chatbotnya dan semuanya akan bisa dibalas secara otomatis gitu. Semuanya kita bisa otomasikan dari Instagram, dari Facebook itu chat atau komen itu semuanya bisa dibalas otomatis gitu. Itu lebih enak ya Mbak. Karena soalnya kalau dengan pelanggan itu mereka butuh jawabannya sangat cepat gitu ya. Nanti Betul. misalnya tunggu 10 menit nggak sabar ya. Itu. Jangankan 10 menit, kadang-kadang 5 menit aja udah pepe gitu. Betul, betul. Karena biasanya waktu yang paling mereka masih hot gitu, cuman 3 menit aja. Itu nanti kalau setelah 3 menit itu mereka ya udah nggak usah deh. Itu. Jadi mungkin dengan yang chatbot ini nanti kita bisa itu solusinya ya untuk nanti semua chatnya bisa dibalas otomatis dan paling cepat mungkin. Bahkan nanti itu malam hari di tengah malam pelanggannya masuk kita masih bisa membalasnya gitu. Jadi ini saya akan live demo sedikit ya. Saya sudah sebelum ini saya sudah setting satu bot di Instagram Pancake Indonesia-nya gitu. Sebenarnya sebelum webinar ini kita sudah ada webinar tentang membuat chatbotnya di Facebook gitu ya. Jadi itu masih ada linknya gitu. Jadi nanti kalau kalian teman-teman di sini mau, kami bisa kasih link itu lagi untuk kita tahu cara gimana membuat chatbot di Facebook fanpage gitu. Tapi dalam sesi ini kita akan lebih fokus tentang sesinya di Instagram gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membalas chatnya di Instagram dan bagaimana misalnya kita balasnya berdasarkan yang kebutuhan pelanggannya gitu. Jadi ini saya akan share screen dari sini ya, biar kita lihat chatbotnya dulu dan saya akan sharing cara gimana kita bisa membuatnya begitu. Teman-teman, apakah ini kelihatan ya? Kalau aman Iya, bisa sudah ketik di kelihatan. kolom chatnya aman ya, biar saya tahu gitu. Oke, Aman. Mbak Anggi aman ya. Oke, dari teman-teman lain gimana ya? Oke, wah aman semuanya. Oke, jadi ini adalah yang misalnya ini adalah pelanggan kita itu. Mereka mau masuk, mau mengecat ke bisnis kita itu. Misalnya yang Instagram kami itu adalah Pancake Indonesia ini. Jadi ini Instagram mereka masuk ke misalnya fanpage-nya di sini misalnya mana ya? Cari Pancake Indonesia ini. Nah, misalnya mereka berminat ini mau tanya-tanya lebih lanjut, mereka bisa klik pesan di sini kan. Jadi saat mereka masuk, dia akan dikasih 3 pilihan di sini. Nah, jadi ini kita akan otomasikan karena biasanya karena peraturan dari Facebook atau Instagram itu kita nggak bisa chat duluan ke mereka. Harusnya mereka interaksi duluan ke kita, baru kita bisa membalasnya. Jadi saat mereka masuk, kita bisa kasih pilihan kayak gini. Nah, dan yang pentingnya adalah kalian harus tentukan dulu apa saja chatbot ini bisa melakukan. Nah, misalnya dia cuma bisa membalas yang basic saja, mau tanya tentang info produk, pricing-nya gimana, terus stoknya ada nggak gitu. Atau misalnya kita butuh konsultasi lebih lanjut lagi, misalnya produk ini caranya gimana, terus misalnya cara aplikasikan ke bisnis mereka gimana gitu. Jadi dari sini kita bisa tentukan dulu flow yang kita mau, urutannya gimana yang kita mau dulu, gitu ya. Jadi misalnya pertama pelanggan Pancake masuk, mereka akan ada 3 tombol ini. Mau tahu lebih lanjut tentang Pancake, terus hubungi WA, atau cek harganya, gitu. Misalnya dia mau tahu lebih lanjut tentang Pancake dulu ya, mau dapat informasinya dulu, dia bisa langsung klik di tombol itu. Nah, semua yang flowchart otomatis ini akan langsung dikirim. Bahkan itu di tengah malam gitu ya, semuanya sudah tidur, cuman pelanggannya yang masih bangun aja ya. Dia masih aktif, jadi dia masih tanya-tanya gitu. Jadi dari sini kita bisa kasih pilihan ke dia untuk dia pelajari dulu apa saja yang dia mau. Nah, di sini bukan cuman pesan saja, kita juga bisa kasih yang ini, fotonya juga. Ini. Nah, terus setelah ini kita bisa kasih pilihan ke mereka, misalnya mereka pilih 1, 2, 3, 4, ini
sama dengan misalnya chatbot di Facebook kemarin ya. Jadi dari sini kita bisa kasih pilihan ke mereka itu. Mereka bisa kirim. Oh, sebentar. Ini kenapa ya? Bentar ya, saya keluar ini dulu. Masuk lagi ya. Soalnya nggak mau kirim nih. Oke, ini saya share screen lagi ya. Lusta. Ini. Nah, misalnya mereka pilih satu dan kirim. Semuanya bisa juga dibalas secara otomatis kayak gini. Itu ya. Jadi kita akan berdasarkan keyword mereka. Jadi misalnya mereka mau tahu informasi tentang produk yang ini, misalnya produk A, mereka bisa ketik produk A namanya gitu. Jadi semua informasinya akan otomatis dikirim. Nggak usah staff kita lagi cari-cari, ketik-ketik, lagi kirim gitu. Butuh waktu banget gitu ya. Jadi dengan yang ini semuanya bisa dibalas secara otomatis. Nah, dan bagaimana misalnya kalian mau ambil informasi pelanggan dari Instagram ini. Jadi nanti misalnya pada pagi hari, staff yang masuk, mereka tinggal close order-nya gitu ya. Semua informasinya sudah ada, mereka cuma tinggal langsung membuat ordernya saja gitu. Jadi ini misalnya saya sudah membuat satu misalnya keywordnya, kata kuncinya itu beli ini. Nah, misalnya mereka mengetik beli di pancake itu, di botcake itu ya, nanti dia akan kirim flow secara otomatis. Misalnya dia akan kayak gini, hai siap untuk membeli ini, silakan isi informasinya, bantu kirim informasinya dulu. Nah, ini nanti misalnya mereka mau kirim lagi informasinya, misalnya sebentar. Nah, namanya Arif, terus nomor teleponnya, bla bla bla, terus alamat lengkapnya misalnya di Jawa Tengah. Itu. Nah, ini juga akan bisa dibalas secara otomatis. Terima kasih. Tim CS kami akan hubungi dengan Anda secepat mungkin. Itu. Jadi dengan pelanggan kita itu sudah cukup kalau kita sudah konfirmasi mereka sama mereka itu. Jadi kita bisa memberitahukan bahwa kita sudah dapat informasinya. Nanti akan ada orang yang konfirmasi lagi orderannya dan langsung di-update status orderannya gitu. Jadi kita bisa membuat flow-nya kayak gini. Untuk dapat informasinya, nanti staff-nya tinggal close order-nya saja. Gitu. Jadi itu adalah chatbot yang kita akan membuat sekarang. Gitu. Jadi ini contohnya ya. Jadi ini saya akan kembali lagi ke laptop saya untuk saya tampilkan di Botcake. Teman-teman kalau mau coba ngetes chatbotnya Pancake Indonesia juga boleh. Ya, silakan masuk ke Instagram kami itu, biar langsung testing itu ya. Dan ini mohon tentukan dulu ya, di dalam handphone itu sudah versi Instagram yang terbaru gitu. Baru biasanya dengan yang itu baru dia muncul gitu ya. Oke, ini saya share screen lagi ya dari Pancake ini, dari laptop saya ini. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi dengan chatbot otomatis itu kita akan menggunakan Botcake, itu salah satu produk dari Pancake itu. Dengan Botcake ini semuanya bisa dibahas secara otomatis, dan apalagi di Facebook atau Instagram itu kita bisa membuat list broadcast-nya untuk nanti misalnya kita bisa broadcast lagi ke pelanggan kita di dalam ini. Nah, ini ada semua penjelasan ya. Nanti silakan masuk ke botcake.io dan di sini ada penjelasan semuanya. Dan tim JS kami siap bantu juga ya. Jadi mau ditanyakan atau dikonsultasi lebih lanjut, silakan hubungi ke tim JS kami. Itu ya. Nah, jadi cara menggunakan Botcake ini sangat simpel dan ini chatbot gratis untuk pelanggannya Pancake. Jadi ini nanti silakan kakak-kakak di sini langsung masuk ke Botcake saja, kita klik login di sini. Nah,
setelah login, cukup kita login dengan akun Facebook-nya gitu ya. Ini biasa karena saya sudah login, sudah membuat chatbot-nya sebelumnya itu ya. Jadi ini saya sudah hubungkan semua fanpage atau IG kami di sini. Nah, biar nanti dengan yang di Pancake ini nanti sebelumnya saya sudah ada sesi demo ya untuk jelasin cara gimana kita bisa membuat chatbot di Facebook. Dengan Instagram ini caranya hampir sama saja, tidak ada beda. Tapi dengan Instagram ini API-nya masih baru banget, jadi dia lebih sedikit fiturnya ya kalau dibandingkan dengan Facebook-nya gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, setelah saya masuk ke Instagram Pancake Indonesia ini ada banyak sekali yang saya bisa custom di sini. Nah, misalnya ini adalah semua otomasi, fitur otomasi yang kita bisa custom dari Pancake ini. Nah, tadinya itu flow-nya adalah pertama mereka masuk dulu di sini, misalnya mereka masuk dulu akan ada pilihan ini ya. Jadi itu adalah FAQ-nya ini, frequently asked question, itu pertanyaan yang sering ditanyakan itu. Jadi kita bisa pilih apa saja biasanya ditanyakan oleh dari pelanggannya itu. Jadi dari sini kita bisa lihat ada beberapa pilihan ya. Ini maksimalnya ada 4 pilihan yang kita bisa membuat di dalam Pancake ini. Nah, dan untuk testing ini kalian bisa coba cara yang ini ya. Nanti kalau mau buat chatbot di Pancake ini, nanti cukup kita masuk ke bagian chatting di Instagramnya. Sebentar. Ini. Terus kita hapus chat ini. Kita hapus chat ini dulu ya, dan mulai lagi chat itu. Jadi semuanya akan dimulai dari awal ini. Jadi kita cukup, kita langsung bisa lihat pilihan-pilihannya. Gitu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan cara membuat chatbotnya itu, silakan ketik di kolom chat ya, biar saya bantu jelasin. Gitu. Nah, jadi di sini Kak, kita bisa lihat ya, di sini ada 3 pilihan. Misalnya saya akan buat satu pilihan lagi. Misalnya dia mau pesan. Ini saya akan membuat pilihannya mau pesan. Ini ya. Nah, dan biasanya kalau kita membuat chatbot di Pancake ini, sebagian besar waktunya akan langsung kita bisa lihat di dalam Instagram-nya. Tetapi dengan API ini juga kadang-kadang butuh waktu beberapa menit untuk pilihan ini muncul di Instagram kita. Gitu ya. Nah, jadi saya akan membuat pilihan baru di sini. Semua cara membuatnya sama saja di Pancake ini. Jadi kalian pilih yang opsinya dulu, fungsinya dulu, terus di sini akan ada pilihannya. Apa saja ada di sana. Dan kita bisa membuat baru dari sini. Misalnya mau pesan, terus kita buat pesan baru. Di sini ada pilihannya. Saya klik di sini. Dan klik satu kali lagi untuk masuk di sini. Ini tampilan untuk kita membuat pesan baru ya. Jadi di sini kita pilih jenis kontennya lain saja. Ini misalnya, Aika, terima kasih sudah mau pesan bla 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 gitu. Nah, dan setelah itu cukup kita simpan aja di dalam Pancake ini. Nah, dan langkah berikutnya adalah kita terbitkan yang baru kita membuat di dalam Pancake-nya. Jadi cukup itu saja. Nanti kalau di dalam Instagram kita itu, kita bisa masuk lagi, atau kita bisa refresh lagi yang aplikasi Instagram kita. Nah, ini juga bisa butuh beberapa menit juga ya untuk bisa dia muncul. Tetapi coba saya lihat dia sudah muncul atau belum ya. Ini. Nah, misalnya Pancake Indonesia. Ini. Nah, mau pesan ini langsung ya. Jadi dia akan langsung muncul di sini. Biar nanti kita bisa langsung testing gitu. Apa saja, misalnya saya baru setting di sini, Hacker terima kasih sudah pesan gitu ya. Jadi kamu misalnya saya klik di sini, langsung nanti dia akan membalas begini. Nah, jadi
dalam proses membuat chatbot ini, yang pentingnya adalah ide kalian. Jadi kalian mau membuat chatbotnya kayak gimana, langsung kita tulisnya dulu ya di kertas atau di apa saja. Itu kita tulis dulu apa saja chatbot kita bisa melakukan, terus kita bisa implementasikan ke bot kayak ini. Misalnya kayak gitu. Nah, dan tadinya itu saya sudah bilang kita ada bagian keyword ya juga di dalam ini, biar nanti semuanya bisa kita membalas secara otomatis kayak gini. Nah, misalnya kita bisa membuat keyword untuk kita kasih form orderan untuk mereka. Jadi dari bagian keyword ini kita bisa membuat keyword baru. Terus misalnya keywordnya pesan. Ini ya, pesan. Nah, dan setelah itu kita bisa membuat yang kita mau kirim ke mereka. Kayak tadinya saja, prosesnya sama saja. Semuanya sangat simpel. Kalau kalian sudah tahu cara membuat satu opsinya itu, nanti kalian dengan semua yang lain itu sama saja. Gitu ya. Jadi misalnya, mohon isi info ini ya, bla bla bla. Terus nama apa saja yang kalian mau dapat dari pelanggannya. Nanti mereka akan membalasnya dengan template ini dan kita bisa dapat informasi mereka langsung di bot kayak ini. Nah, dan bagusnya di bot kayak ini atau di dalam ekosistem Pancake ini Kak, adalah semua produk dari Pancake ini akan terhubung ya. Jadi misalnya kalau pelanggan kita itu dia sudah dibalas di Instagram ini. Nah, kalau kita sudah menggunakan Pancake, kita cukup hubungkan yang Instagramnya saja ke Pancake ini. Misalnya saya masuk ke Pancake-nya ya. Nah, masuk ke Pancake, terus fanpage IG-nya Pancake Indonesia ini. Yang ini ya. Jadi dari sini kita bisa lihatnya ya sudah dibalas ya ini. Nah, dari sini Kak, biasanya dengan ya tadinya saya belum aktifkan yang keywordnya. Sebentar, simpan dulu. Saya simpan dulu ya. Dan kita aktifkannya dulu atau belinya dulu gitu. Jadi kalau di dalam botcake itu dia akan kirim yang pesan yang kita sudah settingnya itu secara otomatis dengan keyword ini. Semuanya bisa itu ya. Jadi dengan yang misalnya di dalam botcake ini sebentar. Yang tadinya saya setting itu ini. Nah, jadi dia akan langsung dibalas secara otomatis kayak gitu. Nah, dan dengan aplikasi Pancake, platform Pancake itu kita bisa langsung cek yang chat yang tadi kita lihat di sini. Nah, dan bukan cuma begitu, semua informasinya sudah ada di sini ya. Misalnya informasinya apa saja, nomor teleponnya, terus ini langsung pada pagi hari dengan agent kita itu atau admin kita itu, dia bisa langsung membuat orderan dari Pancake ini. Di samping Pancake ini ada pilihannya. Ini ada bagian ini untuk langsung bisa membuat orderannya atau simpan informasi orderannya, informasi informasi orderannya atau informasi pelanggannya apa saja, apa yang kita mau ditanyakan itu. Nah, jadi kayak gini, misalnya dengan semua chat yang kita dibalas di sini, cara pesan gimana, terus ini. Kalau pesannya sudah dibalas sama botcake itu, dia akan ada nama botcake di samping ini, biar nanti tidak kita tidak membuat kita bingung ya, siapa saja yang membalasnya. Itu cara pesannya gimana, terus ini apakah Kak Alvinnya di sini nggak ya? Atau bukan ya? Ada, Ini ada.
Oh ya, ada Kak Alvin ya. Jadi dia lagi testing itu. Nah, caranya pesannya gimana? Ini boleh saya langsung testing sama Kak Alvin juga ya, nggak apa-apa. Nah, dari sini kita bisa langsung membalas chatnya secara manual. Tadinya Mbak Anggi katanya hybrid ya. Jadi dengan yang cara hybrid ini kita bisa balas chat otomatis dulu, atau kita bisa balas secara manual. Ini. Kak Alvin. Jadi Nah, kalau kayak gitu. lagi ada jam operasional, ada adminnya bisa dibalas secara manual ya. Betul, betul. Jadi yang pentingnya biasanya pelanggan itu juga butuh konsultasi lebih lanjut lagi ya. Bukan semuanya kita bisa melayani oleh chatbot itu. Jadi dengan yang ini semuanya kita bisa dibalas secara otomatis, secara manual juga bisa itu. Nah, dan di sini misalnya saya sudah membalasnya di sini. Nama saya akan ditampilkan di sini, Arif Pancake ini. Ini bisa ya ini. Nah, Arif Pancake ya, yang ditampilkan di sini. Sedangkan kalau yang dibalas oleh Botcake itu akan ditampilkan kayak gini. Itu ya. Jadi sebagai pemilik bisnis nih, sebagai ownernya kita nggak perlu khawatir ya, tahu bedanya yang mana dari boutique-nya, yang mana dari Betul, staff kita. Oke. betul, betul. Dan kalau dengan integrasi ini, Mbak, sampai yang kita bisa kirim itu adalah flow yang kita sudah setting di Botcake-nya juga. Nah, Flow-nya itu tidak flow-nya terbatas atau terbatas ya? tidak terbatas, Mbak. Apa saja yang ada di Botcake, kita bisa langsung kirim dari sini kayaknya gitu. Jadi misalnya saya coba cari dulu ya, yang apa saja yang saya mau hubungi. Nah, misalnya, siap, silakan klik link ini untuk hubungi tim CS kami via WA. Ini. Kalau ini biasanya adalah flow di Botcake ini. Dibalas secara otomatis. Tetapi kalau mau kirim manual, langsung bisa kirim manual dari sini. Gitu. Biar nanti juga biasanya kita sudah setting di dalam Botcake-nya gitu ya. Nanti dengan tim kita itu nggak usah ngetik lagi. Cukup pilih langsung dari sini aja. Dia kayaknya template gitu, Mbak, untuk langsung bisa membuat. Selain template yang sudah ada di dalam Pancake ini, kita juga bisa membuat pakai template-nya dari Botcake juga. Gitu. Oh, jadi template-nya nggak hanya quick reply di Pancake, tapi bisa pakai template yang ada di Botcake. Ya, betul, betul sekali. Gitu. Ya. Jadi kalau dengan Botcake ini semuanya akan semuanya kita bisa otomasikan ya. Dan ya seperti saya sudah bilang itu, yang pentingnya adalah kita harus tentukan flow-nya dulu. Apa saja yang kita mau chatbot-nya bisa melakukan itu. Jadi kita langsung membuatnya kayak gitu aja. Gitu. Nah, jadi itu adalah cara yang kita membuat chatbot di Botcake-nya gitu. Dan satu fitur lagi yang sangat menonjol di sini adalah bagian urutan ini. Nah, dengan urutan ini nanti kita bisa membuat follow up untuk pelanggannya gitu ya. Jadi kita mau follow up dia setelah berapa lama. Otomatis ya. Jadi kita settingnya di sini dulu, misalnya setelah 1 hari kita mau kirim pesan ini ke dia gitu. Jadi langsung kita bisa membuatnya dari sini. Gitu ya. Tapi ini mohon juga perhatikan ya, karena ini dari IG ada peraturan sendiri tentang follow up atau tentang kita kirim pesan otomatis ke pelanggannya. Nanti kalau kita kirim terlalu banyak, ada kemungkinan ya, kita berisiko kena ban dari IG-nya itu. Jangan spam terlalu banyak gitu. Atau mungkin teman-teman bisa nih, untuk beberapa teman-teman yang mengikuti kelas bisnis mungkin pernah dengar ya, aturan follow up yang di-share biasanya oleh para mentor itu disebutkan 7+3. Jadi di perusahaan Jepang di Indonesia pun menerapkan follow up itu sistemnya 7 hari untuk follow up pertama, kemudian follow up keduanya 3 hari. Nah mungkin bisa diterapkan juga tuh supaya kalau terlalu sering follow up kan takutnya kena ban itu tadi ya. Iya, betul. Dan kalau dari pelanggannya itu nggak suka juga kan. Kalau Betul. biasanya kalau saya sudah chatting ke satu fanpage-nya itu, tapi ini saya lagi sibuk ya, bukan ghosting mereka. Juga cuma sibuk aja. Tapi setiap jam itu kan di follow up terus gitu. Iya, waduh. Gak nyaman sama sekali. Seperti ini, pengalaman saya sendiri tuh asuransi.
dari Asa itu nelfonin saya tiap setengah jam 1 kali. Iya, Pusing saya sampai astagfirullah. akhirnya saya blokir. Aduh, maaf ya. Aku terganggu sekali. Iya, betul. Jadi itu kita juga uh, harusnya perhatikan yang itu juga untuk kita pengalaman chatting dengan bisnis kita itu paling nyaman dan paling senang mungkin gitu. Untuk itu rasanya ya kita mau dapat dari pelanggannya itu dengan bisnis kita. Iya. Jadi dengan chatbot di Instagram itu cara kita memasangnya di Instagramnya. Dan nanti silakan teman-teman di sini coba dulu di dalam webcake-nya, di botcake-nya, atau juga bisa tanya-tanya ke tim di Pancake ini untuk nanti kita bisa membantu ya untuk membuat chatbot-nya kayaknya untuk custom untuk bisnisnya sendiri. Gitu. Jadi kalau teman-teman nih training satu tim semuanya ya, anggotanya lengkap, terus kalian semuanya biar training khusus customnya sesuai kebutuhan bisnis teman-teman, langsung aja atur jadwal dengan Elsa gitu. Nah ini tadi mungkin ada beberapa teman-teman juga yang coba udah klik ya botcake.io gitu, terus coba-coba. Kalau ada yang bingung nggak apa-apa, langsung tanya aja di sini juga bisa. Nanti Ya, kalau bingung Mas di Arif mana bisa ya silakan bantu ya. Iya, betul. Oke, ini ada satu yang raise hand ini Kak Gianta ya. Silakan Kak, bisa langsung buka mic-nya saja. Ya, silakan Kak. Selamat sore. Sore. Mbak Andi ya. Saya mau tanya, kalau misalnya ini kan baru bisanya kalau si customer-nya DM ke Instagram kita ya. Kalau misalnya mereka komen di Reels itu udah bisa belum ya pakai chatbot kayak gini? Dengan chatbotnya sekarang sudah ada membalas komennya otomatis, Kak. Jadi dengan yang ini bagian komennya itu cara settingnya sama saja dengan fungsi-fungsi di atasnya itu. Jadi cukup kita aktifkan yang balas komen otomatis di sini. Terus kita membuat konten yang mau dibalas ke komen-komen itu, dan langsung dia akan dijawab setelah dia berkomen, gitu Kak. Jadi dengan komennya juga bisa ya. Oke, berarti nanti langsung kayak diarahin gitu buat DM ya Mas? Iya betul. Atau apa saja ini kontennya itu terserah ya. Jadi mau apa saja langsung kita bisa membuatnya dari sini. Gitu. Atau Kak Gia juga mungkin bisa arahkan isinya adalah klik ke WhatsApp gitu, atau klik ke yang kakak mau, bisa di custom semuanya. Mas Betul, Arif, ini betul. tadi Kak Gia kan nanyanya untuk postingan Reels ya. Berarti apakah postingan story, feed, dan yang lainnya di Instagram semua sudah bisa? Dengan saat ini API dari Instagram itu masih kurang lengkap ya. Jadi yang biasanya kalau dengan pihak ketiga itu mereka ambil private API ya untuk mereka membuat fiturnya. Tetapi ini soalnya kita sudah dengan Pancake ini kita sudah menjadi partner resmi dari Facebook ya. Jadi kita hanya menggunakan yang resmi saja untuk membuat fiturnya di sini untuk menghindarikan error atau menghindarikan risiko untuk kena ban ya karena membalas chatnya terlalu banyak itu. Jadi saat ini dengan Pancake ini komen biasa sudah bisa, komen Reels sudah bisa, tetapi kalau dengan jenis yang lain itu masih belum gitu dengan komennya. Gitu ya. Kalau dengan DM-nya itu semuanya sudah bisa, tetapi komennya masih ada beberapa jenis yang belum. Itu Mbak. Berarti yang sudah saat ini bisa adalah komen feed, kemudian Reels, dan direct message, itu ya? Betul, betul Mbak. Oke, itu ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau ada silakan raise hand juga ya, atau langsung ketik di kolom chat aja. Iya, betul. Nah, mungkin kalau seperti misalnya ada perbedaan nggak untuk di Facebook ya fanpage ya, berarti ya Facebook fanpage dengan yang Instagram ini kemarin. Apakah
sama-sama seperti misalnya urutannya tadi ya untuk follow up itu apakah ada peraturan yang berbeda atau semua sama aja? Karena kan beberapa teman nih udah menerapkan nih di chatbotnya di Facebook nih Mas. Apakah di Instagram justru lebih mudah atau sebenarnya ada beberapa ketentuan yang agak lebih rumit ya? Iya, soalnya kalau dengan Instagram ini, kalau setahu saya itu masih dalam waktunya 24 jam yang kita bisa follow up sama mereka itu. Jadi nanti misalnya mereka sudah keluar dari 24 jam itu, tapi kita mau balas ke mereka itu atau kita mau follow up dengan mereka itu hanya bisa manual menggunakan yang ekstensi dari Pancake itu aja. Jadi di Google Chrome ini kita install dulu yang ekstensi dari Pancake-nya dan kita bisa follow up mereka secara manual. Tetapi untuk yang otomatis itu masih dibatasin karena dari pihak Facebook itu mereka tidak suka sama sekali ya untuk yang nge-spam gitu. Iya. Gitu. Oke. Tapi ya lumayan lah ya, seenggaknya Iya. waktu kita tidur nih, ya kan, para pebisnis, nggak perlu lagi buka-buka untuk balesin satu-satu, pusing. Ya kan, terganggu banget jam tidurnya. Iya, betul gitu. Jadi dengan yang ini nanti mungkin yang sangat mempermudahkan ya yang bisnisnya untuk chatting sama pelanggannya atau biasanya dengan pelanggan itu kalau mereka masuk malam itu ada banyak sekali yang taunya itu jam malam ya. Ya bisnis ini nggak kerja itu. Mereka cuma butuh satu respon saja, satu respon terima kasih sudah hubungi kami. Besok kami akan membalas chatnya. Gitu. Iya, itu Jadi way mereka message cuma gitu butuh ya. lagi itu aja ya. Jadi dengan yang itu biasanya di WA ya kita ada away message gitu. Tapi di IG-nya belum ada sama sekali. Jadi dengan yang ini kita bisa membuatnya kayak sederhana begitu aja atau kita membuat chatbot ya. yang sangat rumit ya, yang sangat komplit di dalam Botcake ini. Nah, Mas Arief, ini kan contohnya tadi cuma 3 ya. Ada mau tahu lebih lanjut tentang produk, ada hubungi WA, sama ada cek harga. Nah, ketika customer-nya udah ngejawab, pilih salah satu. Terus kan nanti ada balasan lagi. Nah, memungkinkan nggak balasan yang kita buat yang di lapis kedua nih, ada pilihan lagi? Ada sih Mbak, kalau dengan yang Bisa ya? Itu ya. Jadi dengan sebentar saya cek dulu ya di dalam ini. Kalau kalian sudah ikut yang webinar yang kemarin ya, yang dengan Facebook ya betul. Mereka ada tombol-tombol itu. Nah, tapi di Instagram ini belum ada itu. Mereka belum ada yang pilihannya kayak gitu. Jadi dengan yang ini kita bisa pakai yang balasan cepat ini. Di ini kayaknya seperti tombol aja ya, ada tombol-tombol, ada 4 tombol ya kayak gitu di dalam Instagramnya. Dan nanti dengan yang ini mereka bisa klik lagi dan yang dengan orang itu mereka akan dikirim satu pesan kayak dalam bentuknya pesan ya ke Botcake kita dan kita bisa berdasarkan yang keyword itu dan membalas lagi ke mereka itu. Jadi itu salah satu caranya karena biasanya di Facebook akan ada tombolnya langsung. Tapi juga ada yang balasan cepat ini, tetapi cuman kalau di Instagram ini masih belum ada yang tombol itu. Iya, dan ini kita masih tunggu ya dari Instagramnya untuk perbaiki bagian chattingnya. Oke, nah mudah-mudahan nih makin lama ya kan kita aja sebelumnya belum bisa broadcast ya kan, nah sekarang udah bisa broadcast. Nah mungkin nanti juga ini mudah-mudahan bisa segera approve ya dari pihak Instagramnya, jadi teman-teman bisa semakin explore nih, bisa memaksimalkan ya kan, bisa memaksimalkan untuk digunakan di bisnisnya teman-teman. Oke, selain Kak Gia yang tadi, mungkin ada teman lain yang mau bertanya? Untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin nanti bisa kira-kira minggu depan mungkin ya, atau nanti saya kabari kalau sudah ada rekamannya ya. Jadi mungkin mau ngeliat lagi dari awal, ini gimana ya caranya, ini maksudnya apa ya, gitu. Nanti dikabarin. Selanjutnya, selain Kak Gia, ada lagi nggak nih yang mau tanya?
Apa mau, mungkin teman-teman nih mau coba-coba dulu lah, saya coba dulu deh nih, pasang dulu di Instagram saya gitu. Baru nanti mungkin mau bertanya atau mau custom langsung minta bantu Pandu dengan tim Pancake juga bisa. Iya. Oke. Dan kalau mau coba dulu, bisa langsung coba di Instagram Pancake Indonesia itu ya. Chatbotnya sedang berfungsi, jadi silakan masuk ke sana dan kita testingnya dulu apa saja flow-nya dan apa saja dia bisa melakukan. Gitu. Berarti perbedaannya adalah ketika chatbot itu untuk di DM, kita bisa ada tadi ya pilihan-pilihan ya Mas Arif ya. Iya, betul. Tapi Jadi tapi kalau yang di komen itu hanya satu gitu aja kan. betul, Jadi kayak betul. harus isinya tuh harus kayak kita langsung arahkan ke WhatsApp atau gimana gitu kan Mas? Betul, betul sekali. Karena dengan jenis di komen itu dia cuma berjenisnya itu teksnya saja, atau kalau paling bagusnya itu cuma fotonya aja itu. Oke, jadi kalau ada pertanyaan tapi nggak nyaman buka mic-nya ya, biar bisa langsung ketik di kolom chatnya juga, biar saya bantu jelasin juga. Oke, ada pertanyaan lain nggak nih teman-teman? Kalau enggak, mungkin kita harus sudahi saja di sini. Dan untuk teman-teman yang mau dipandu custom bot cake-nya sesuai dengan kebutuhan bisnisnya teman-teman, silakan juga chat Elsa untuk atur jadwalnya. Mana kita tunggu 2 menit lagi? Atau ada mungkin yang mau sharing-sharing, boleh loh. Aku tuh udah pakai loh bot cake buat Instagram aku misalnya gitu. Saya tuh ya sudah gini, atau udah yang canggih mungkin, saya mah udah, ini mah cuman basic doang, saya mau udah canggih, udah lapis berlapis-lapis, itu boleh juga. Jadi mungkin teman-teman yang masih baru tahu kan, ternyata bisa ya diginiin, bisa ya digituin, gitu. Jadi saling sharing juga boleh. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa sharing nih, saya caranya begini loh. Yang penting tuh buat ngehook ya, buat menghook mengkait ya, menarik gitu. Menarik si leads-nya, si calon pembelinya tuh yang penting ini dulu nih, info produk misalnya ya kan, harga, terus apa gitu. Misalnya ada tips-tips gitu boleh juga di-sharing. Kan kita sekarang zamannya kolaborasi ya teman-teman. Jadi semakin kita bekerja sama, semakin kita sharing ilmu, insya Allah bisnis kita juga semakin dilancarkan, ya kan? Ayo ada nggak nih teman-teman yang mau sharing? Dan kalau dengan yang pelanggan di Pancake ini ada Kak Christine ya, yang kemarinnya sudah set up chatbot yang sangat lengkap ya di Facebook-nya Wah, juga gitu. mantap. Iya, mantap Iya. banget tuh. Paling itu untuk Instagram sih yang paling ngebantu banget di fitur default reply sih, karena kadang kan ada yang tiba-tiba ngechat itu langsung curhat gitu, langsung ngechat ini gitu kan. Jadi tapi kita kan belum tentu standby 24 jam kan. Jadi dengan default reply itu di situ langsung dikasih menu juga kayak tadi yang awal, tapi tinggal langsung milih aja gitu yang mana 3 itu gitu. Terus kadang juga itu untuk mengcover kalau misalkan yang di FAQ tadi nggak muncul gitu di HP dia, nggak tahu kadang apa HP-nya iPhone atau gimana kayak gitu, kurang tahu. Iya. Atau mungkin share-nya ya. Iya, mungkin bisa aja ya, mungkin ada technical apa gitu kan, nggak muncul gitu. Jadi, ini bagus nih gitu. Terus juga kan cuma bisa disetting bisa 30 hari sekali doang gitu. Pas dia chat lagi mungkin 30 hari kemudian baru keluar lagi kayak gitu. Itu bagus sih fitur yang itu, ngebantu banget. Iya. Dan boleh tahu Kak Christine, kemarin kalau kita setup chatbot di Facebook atau Instagram itu bingung nggak ya? Atau itu semuanya kalau melalui yang webinar kemarin itu sudah jelas semuanya ya? Termasuk termasuk apa ya, user friendly sih kalau menurut saya ya, tinggal ikut-ikutin aja yang ada di sebenarnya sih, tinggal yang ikut-ikutin aja fitur yang kayak itu ditampilkan kan ada task gitu kan, terus ada gambar galeri itu ternyata kepake semua. Cuma memang kendalanya kemarin itu ada fitur-fitur yang memang belum integrate ke Instagramnya gitu. Kita sih cuma bisa bikin kayak itunya sih bikin
roughnya aja, bikin kasarnya aja, terus kita testing. Oh kalau saya nggak work ya baru deh kita tanya sama Kak Elsa kayak gitu waktu itu. Ini fitur ini kenapa kita fotoin dulu gitu kan? Nggak apa konek-konek kayak gitu, paling gitu sih Iya, kemarin. betul. Akhirnya setelah dicoba gimana gitu, terus coba disuruh delete lagi itu lagi, terus akhirnya ya bisa kayak gitu sih. Iya, betul. Jadi ini dengan fiturnya saya yakin saja dengan fitur yang balas chat otomatis ini sangat membantukan gitu. Karena biasanya kalau saya komunikasi ya dengan pelanggan pelanggan Pancake-nya di Indonesia itu ada banyak sekali yang bingung, ada terlalu banyak komen atau inbox-nya itu mereka kewalahan ya untuk membalas semuanya itu. Jadi dengan chatbot ini saya yakin semuanya akan lebih lancar lagi, dan dari admin kita itu mereka juga tidak akan kewalahan lagi membalas chatnya. Iya, dan ada juga satu teman user kita, user Pancake juga, itu pernah waktu survei ya, itu pernah cerita sekilas, itu kebantu banget dengan botcake-nya, katanya karena beliau itu solopreneur, jadi kadang memang nggak apa ya namanya, nggak terlalu memperhatikan gitu untuk di Instagram atau apa, apalagi malam-malam kan ya. Jadi ketika botcake-nya itu udah langsung mengarahkan ke WhatsApp, itu jadi pertama awalnya beliau pikir tuh hanya oh ya emang orangnya mungkin ke website atau apa jadi langsung klik WhatsApp gitu. Tapi begitu ditanya oh ternyata dia dari Instagram dan itu diarahkan dari botcake-nya gitu. Jadi bisa apa ya berguna banget gitu untuk yang masih sendiri atau yang berdua doang gitu. Nah, oke kayaknya buat teman-teman yang sebenarnya masih mau nanya-nanya, tapi mungkin berhalangan ya, apa ada yang sedang di perjalanan mungkin, atau lagi agak-agak ribet, mungkin nyambi-nyambi, aduh dagangannya lagi banyak nih, lagi rame yang nanya-nanya gitu, nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa kakak-kakak nih teman-teman chat aja ke Elsa atau ke Mas Arif ya, untuk tanya-tanya lebih lanjut gitu. Ini saya mau pasang dong, ini kok saya bingung ya, ini kok begini begitu gitu. Bisa juga join Telegram kita ya. Sudah diinfokan di chat box. Iya. Jadi nanti kalau recordingnya sudah ada, saya share infonya di Telegram group. Terus juga kalau ada acara-acara webinar lagi juga saya infokan lagi di situ. Oke, mungkin kita sudahi dulu di sini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Apa lagi nih? Oh ya udah, saya kira ada pertanyaan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua atas waktunya. Ini benar-benar ya, kalian semua kan lagi sibuk gitu ya, tapi menyempatkan waktu untuk kita belajar bareng ya. Sekali lagi buat teman-teman yang masih mau custom, minta private training, minta dipandu untuk pembuatan botcake-nya gitu masih nggak ngerti, silakan jadwalkan saja dengan Elsa, jangan lupa kasih tahu aja maunya kapan gitu ya, nanti tinggal dicocokkan jadwalnya Mas Ari. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, sehat-sehat selalu dan semuanya lancar-lancar usahanya, semakin sukses. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore, sehat-sehat ya.